kita bisa mengerti kebingungan rakyat Melayu Malaysia dan para netizen ujung Medini mengenai keadaan bahasa Melayu. Pemerintah dan media Malaysia memang melakukan propaganda yang sistematis. Tujuannya untuk mengangkat bahasa Melayu sekaligus menafikan bahasa Indonesia. Hal ini terlihat betul dalam kasus penyebaran bahasa Indonesia di Arab Saudi. Sampai tahun lalu, pemerintah dan media Malaysia masih gembar-gembor mengungkapkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi kedua di Mekah dan Madinah. Propaganda itu dimuat pada koran utusan Malaysia dengan narasumber Dr. Arifin Said yang baru pulang umroh. Arifin Said mengatakan bahwa bulu romanya meremang karena banyak peniaga bangsa Arab yang fasih berbahasa Melayu. Ia juga mengklaim bahwa bahasa Melayu dituturkan oleh 350 juta orang di dunia. Nah, berita ini jelas tidak akurat karena ia mencampur adukkan penutur bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Keterangan Arifin Said juga ngawur karena para pedagang di Mekah dan Madinah umumnya berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Hal ini juga sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Bahkan nama-nama tokonya pun menggunakan kosakata bahasa Indonesia, bukan Melayu. Mungkin karena tujuannya memang propaganda, berita yang tidak akurat sama sekali itu juga ditampilkan sebagai ilustrasi dalam siaran radio televisi Malaysia. Nah, berikut ini videonya. Kita lihat bukan satu perkara yang mustahil, sebab kalau kita lihat daripada kenyataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, 6 daripada 10 negara ASEAN sekarang ni memang menggunakan bahasa mereka. Ya, cuma 4 sahaja negara yang menggunakan bahasa Inggeris, ya, dalam perbincangan, dalam apa-apa urusan pada peringkat ASEAN. Kita ada 300 lebih juta orang penutur, dan di dunia ini kalau ikut statistiknya, di dunia ini kalau ikut datanya, kita merupakan penutur ketujuh teramai di dunia. Maknanya jumlah penutur bahasa Melayu di dunia itu sangat banyak sebenarnya. Cuma kita selama ini kita tak manfaatkan ruang yang ada, pasaran yang ada. Apabila kita bercakap tentang ekonomi, kita terlupa bahawa sebenarnya di dunia ini ada 300 lebih juta. Itu orang yang memang bertutur dalam bahasa Melayu, ya. Sebab itulah kita sangat menyokong usaha yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, sebab selain daripada untuk tujuan komunikasi ini, yang lebih penting lagi adalah untuk membina imej negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka, sebagai sebuah negara yang ada identiti sendiri. Ini sangat penting, kebanggaan kita kepada negara. So, kita selalu kata kita mesti bangga, kita mesti ada rasa cinta kepada negara kita, dan bahasa Melayu ini merupakan salah satu lambang jati diri kita. Jadi ini yang perlu kita lihat, bangga sebagai rakyat Malaysia. Ini sangat penting. Klaim Malaysia itu sudah kita bahas berkali-kali. Tidak sewajarnya pemerintah Malaysia menafikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tidak bisa disamakan. Tapi kali ini kita fokus pada pertarungan bahasa Indonesia dan Melayu di Arab Saudi. Klaim Malaysia bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi kedua tentu saja jadi bahan tertawaan. Kenyataannya, bahasa Indonesia yang populer di Arab Saudi karena jumlah jemaah haji Indonesia yang terbesar di dunia. Hal inilah yang akhirnya memaksa para pedagang untuk belajar bahasa Indonesia. Dan tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia kembali mencapai angka maksimal, yakni lebih dari 200.000. Hanya saja, untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia di Arab Saudi, sebetulnya juga memerlukan perjuangan. Terutama, untuk memperbanyak papan petunjuk berbahasa Indonesia. Hal itu dilakukan sejak zaman Menteri Surya Dharma Ali. Dan hasilnya baru terasa belakangan ini, semakin banyak petunjuk dan informasi berbahasa Indonesia, baik di Mekah maupun Madinah.
Seperti digambarkan dalam sebuah artikel di situs Kementerian Agama, bahasa Indonesia bukan cuma populer di kalangan pedagang, tapi juga semakin banyak papan petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentu amat membantu para jemaah haji. Adapun popularitas bahasa Indonesia di kalangan pedagang tidak diragukan lagi. Bahkan transaksi pun bisa menggunakan rupiah. Pedagang kaki lima di Arab Saudi pintar sekali merayu pembeli dari Indonesia dengan menyebut nama Jokowi sebagai kode mata uang rupiah. Saya berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Mekah, dan saat ini jamaah umroh asal Indonesia tahap kedua sudah memasuki lagi Kota Mekah yang jumlahnya ribuan. Ini tempat bersejarah namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat di mana nenek moyang kita Hawa dan kakek moyang kita Adam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sana di Jabal Rahmah. Masya Allah, halal bu. Jokowi, Prabowo. Aisyah hada. 15 rial ini. Oh, Prabowo, Jokowi. Jokowi katanya. Umrah dari mana, Bu? Balikpapan, Kalimantan. Iya. Arab. Murah lagi jubah Arab. No. Mahal 120 ini lagi tu. Halas habis diskawan habis lagi diskawan. Haya lagi diskawan murah-murah. 2 biji 100.000 cakawe murah-murah lagi jubah Arab. 2 biji 100.000 cakawe murah-murah lagi jubah Arab. Murah lagi jubah Arab. No. Mahal 120 ini lagi tu. Halas habis diskawan habis lagi diskawan. Ayo, terus. 200 Jokowi. Ini 200 Jokowi. 100. Ini 200 Jokowi. Ini 200. Ya, 200 Jokowi. Ada kalau lain-lain ada. Ada. Iya. Ini 200 Jokowi. 200 Jokowi. 200.000 rupiah. Iya. 200 Jokowi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.